Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga Blak Otak, berantika kupasan seputar kita. Pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi. Insyaallah pemirsa dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pro Rijali dan Blak Otak, sekali lagi alhamdulillah saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kebetulan saya ada di Bogor, dekat lingkungan Kebun Raya Bogor. Yang saya rasakan memang Bogor itu punya satu keistimewaan, terutama udaranya masih cukup adem. Namun tentunya terkait masalah lingkungan banyak dinamikanya. Nah, untuk ngobrol masalah lingkungan, kebetulan pagi ini selepas subuh saya ketemu sama teman-teman muda kita nih yang kebetulan bekerja atau belajar di bidang manajemen lingkungan. Namanya Mas Noval. Mas Noval, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Noval, boleh ceritakan Mas Noval ini dari mana dan sekolah apa di sini? Saya itu berasal dari Depok. Di sini saya ngambil teknik dan manajemen lingkungan. Teknik dan manajemen lingkungan. Betul. Di Institut Pertanian. Bogor. Pemirsa, kita sebetulnya ada di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Nah, kebetulan saya ketemu saudara Noval nih yang sedang studi di tadi teknik manajemen lingkungan. Mas Noval, kira-kira menurut Mas Noval, pandangan Mas Noval mengenai lingkungan itu apa, dan apa sebetulnya yang menjadi perhatian Mas Noval dari lingkungan itu? Karena kita selaku makhluk hidup, kehidupan kita nggak jauh-jauh dari lingkungan kan, Pak. Kita tinggal di sebuah lingkungan, nyamannya kita tinggal, bisa berkembangnya kita tinggal, pengaruh kita itu semua tergantung dari lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sehat, kitanya bisa jadi sehat. Kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita buruk, pengaruh juga buat diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Jadi penting kita memanage lingkungan itu supaya menjadi lingkungan yang lebih baik. Nanti kitanya bakal menjadi individu yang baik ke depan, insyaallah. Artinya nih kita ini bagian dari lingkungan. Kita ini salah satu bagian yang tinggal di lingkungan tersebut. Dia juga harus menjaga serta melestarikan lingkungan yang kita tinggal, minimal lingkungan yang kita tinggal. Jadi artinya kewajiban itu sebetulnya ada di kita. Iya, kita, karena kita makhluk hidup yang sempurna, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi artinya sebetulnya bukan lingkungan yang mempengaruhi makhluk itu, tapi sebetulnya manusia yang membuat. Itu bukan timbal balik, Pak. Lingkungan bisa memberi pengaruh kepada kita, kita memberi pengaruh juga kepada lingkungan gitu, Pak. Lalu di mana letak tadi manusia sebagai kita memberikan dampak kepada lingkungan? Betul. Dengan kita menjaga lingkungan kita. Misalnya kita tidak merusak apapun yang tersedia di lingkungan, ya kan? Kita tidak buang sampah sembarangan, kita tidak menutup jalan-jalannya perairan dan sebagainya. Banyak contoh-contoh kasus lingkungan yang kita lihat saat ini, Pak. Dan ketika disebut bahwa di sekitar kita lingkungan itu benar-benar terjadi perubahan, kira-kira ukurannya apa? Ukurannya itu kalau bagi kita yang tinggal di situ atau orang asli situ, kita tuh merasakan perbedaannya, Pak. Misalnya kalau pembangunan itu, misalnya tadi pepohonan ya, kita merasakan udara yang lebih panas karena tadinya pohon itu tebang-tebang. Terus mungkin nanti jadi kalau hujan deras banyak genangan karena banjir, karena daerah resapannya dia tutup menjadi jalan atau menjadi bangunan. Itu kita merasakan dampak, maupun dampak negatifnya maupun dampak positifnya, tergantung dia apa yang dia lakukan pada lingkungan. Jadi pemirsa, kita dapat satu perspektif yang menarik dari saudara Noval ini, bahwa manusia pertama adalah bagian dari lingkungan,
tapi manusia punya kewajiban untuk menjaga agar apa yang dilakukannya itu berdampak baik buat lingkungan. Karena manusia sendiri yang akan juga merasakan. Lalu Mas Noval, kira-kira dari pelajaran yang Mas Noval sedang pelajari ini, sedang tekun ini, apa yang akan mau diraih oleh Mas Noval dan akan diamalkan tentunya apa? Pertama, saya itu pernah mengingat kalau saya bekerja nanti di suatu yang punya kesempatan gitu ya Pak. Saya ingin mempertahankan sesuatu apa yang udah ada nih peraturan. Sebenarnya KLHK tuh sebenarnya udah bagus bahwa peraturannya tentang apa cuman kalau saya bisa bekerja nanti saya berusaha menjalankan apa program di KLHK yang sekiranya relevan. Kira-kira kebijakan apa aja, misalnya apa aja, itu yang peraturan apa aja yang Di KLHK itu yang relevan Pak, kalau kita usaha itu ada AMDAL, itu sulit ngurusnya, terus ada juga audit lingkungan, itu luar biasa sih Pak menurut saya. Jadi kan walaupun masih banyak pelanggaran juga, tapi menurut saya itu salah satu cara ya untuk mencegah, namanya juga cara. Pasti ada pasti walaupun menghasilkan dampak positif tapi masih ada ya pertentangan sedikit gitu. Baik. Bisa bahwa menurut saudara Noval ini, bahwa ketika kita bicara lingkungan, kita sebetulnya sudah punya peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan itu. Lalu kita sebagai aparatnya atau orang-orang yang diberi amanah sebetulnya sudah melakukan, namun memang dirasakan masih banyak juga hal yang masih perlu disempurnakan. Jadi ini menarik pemirsa, artinya kita harus mengetahui bahwa kita punya kewajiban untuk mentaati suatu peraturan, dan kita juga punya kewajiban untuk mengelola lingkungan. Nah, bagaimana ketika kita mengelola itu tidak terjadi dampak yang negatif? Nah, harusnya kita bisa melihat atau menghasilkan suatu peraturan yang seperti itu. Namun tadi Mas Noval katakan bahwa tidak semua memang apa yang dilakukan itu positif, ada yang masih perlu perbaikan. Nah, itu yang mungkin perlu kita lihat. Kira-kira ke depannya apa yang mau diperbaiki oleh Mas Noval ini? Mungkin kita kalau misalnya itu saya itu lebih senang sebenarnya penyuluhan Pak, peningkatan kesadaran masyarakat, karena itu menurut saya penting. Kita bikin peraturan karena kita orang Indonesia, biasanya semakin banyak peraturan makin banyak cara melanggarnya, jadi banyak orang mencari-cari biar agar bisa melanggar. Nah, karena itu kurang kesadaran menurut saya itu emang senang penyuluhan supaya jadi cara saya mungkin meningkatkan kesadaran dengan cara penyuluhan, pemberian pengertian pentingnya lingkungan, bahwa gimana kalau lingkungan tercemar dampaknya kepada kita, itu juga menurut saya. Baik, Mas Noval, terima kasih ya. Mas. Pemirsa, saya rasa obrolan pagi yang insya Allah positif, dan saya mendapat kesan dari seorang Noval ini sebagai seorang yang punya cita-cita yang baik, dan dia benar-benar ingin menjadi satu bagian utuh dari lingkungannya, dari masyarakatnya. Dan Mas Noval juga berkeinginan untuk senantiasa memberikan penyuluhan terhadap upaya-upaya menjaga pelestarian lingkungan. Kita doakan saudara Noval ini berhasil sukses, dan juga novel-novel lainnya yang punya tujuan yang sama. Semoga amanat lingkungan bisa dijaga di bawah apa kebijakan-kebijakan atau kelakuan-kelakuan yang akan mereka lakukan ke depan. Kita sebagai generasi saat ini yang diwarisi situasi saat ini juga menyadari bahwa perputaran harus terjadi, perkembangan harus terjadi. Namun bagaimana menjaganya, kita perlu berdialog dari generasi ke generasi. Demikian pemirsa, salam dari
Prodi Jali dan Blak Otak dari Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofwan.